Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Mungkinkah akademisi Roky Gerung dijerat pidana atas kritikannya kepada Presiden Joko Widodo yang oleh banyak pihak dianggap sebagai penghinaan terhadap kepala negara? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, selamat sore. Selamat sore, Vin. Terima kasih atas waktunya, Kang Asep. Kang Asep, apakah pernyataan Roky tentang Presiden dalam forum buruh mengandung penghinaan kepala negara menurut Anda? Ya, itu harus dilihat. Orang tidak boleh dihukum kalau nggak ada undang-undangnya. Ajas nullum delictum nulla puna siena. Nah, kalau sekarang kata penghinaan, ada dua kata kan, T titik-titik sama B titik-titik. Ya. Nah, hukumnya di Indonesia sekarang masuk KUHP yang lama, ada 310. Ya, 300 itu apa? Penghinaan ya di depan umum, itu deliknya aduan, dikunci oleh 319. Jadi kalau seseorang siapapun mengadakan penghinaan terhadap orang ya, maka harus diadukan oleh yang bersangkutan, bukan melaporkan. Karena laporan sama pengaduan berbeda. Betul pernyataan Pak Mahfud tuh sekali lagi. Ya, itu. Tapi kalau menghina Presiden 134, 136, 137 sudah dihapus oleh MK 2006. Ya, baru nanti KUHP yang baru yang berlakunya nanti akhir tahun 2025 218 ya, itu juga delik aduan. Jadi sekarang tinggal melihat apakah pernyataan RG ini terhadap minimal dua kata B titik-titik dan TTT tadi ditujukan kepada orang atau tidak? Kepada Jokowi lah ya. Nah, Jokowi harus mengadu sesuai 310 dan 319 karena itu delik penghinaan ya, merendahkan martabat umum atau di Undang-Undang ITE ya. Itu delik ada harus yang bersangkutan. Itu sekali lagi proseduralnya. Kalau itu tidak dengan pengaduan tidak ada proses. Harus pengaduan bukan laporan. Nah, kalau kepada Presiden, nah kalau undang-undangnya nggak ada karena dihapus oleh MK 2006. Nah, kecuali kalau ini pakai undang-undang yang nanti yang baru 218 itu juga sama delik aduan juga harus oleh yang bersangkutan. Jadi persoalannya ini harus ikutin prosedural dulu. Jadi ketika orang menghina dengan kata T titik-titik B titik-titik, kalau itu penghinaan terhadap orang delik aduan harus mengadu bukan melaporkan. Jadi saya lagi baca 310 Yunto 319 KUHP ya. Tapi kalau tuh terhadap Presiden, nah 134, 1317 udah hapus, malah kan itu delik biasa, itu udah dihapus oleh MK. Persoalannya di situ gitu. Oke. Kang Asep, kalau misalnya tidak bisa diperkarakan menggunakan pasal penghinaan kepala negara, apakah Roky bisa dijerat dengan Undang-Undang tentang SARA dan ITE, Undang-Undang nomor 28, Kang Asep? Persoalannya sekarang pernyataan Roky Gerung itu ya harus dinilai ya. Apakah kata T titik-titik B titik-titik masuk kategori pasal itu apa enggak gitu. Kalau enggak ya nggak bisa ya. Itu persoalannya. Persoalan hukumnya sekarang tidak ada deliknya penghinaan terhadap Presiden. Yang KUHP lama yang berlaku itu sudah dihapus gitu. Karena kata RG itu dia kepada Presiden jabatannya. Maka saya kira oke lah karena sekarang ada laporan ya tinggal didengar aja penyelidikan lebih lanjut oleh polisi, silakan mengadakan penyelidikan untuk mendengar atau dalam tanda petik ya. Nah, pernyataan itu tujuannya kepada orang atau kepada Presiden. Kalau itu tujuannya kepada orang harus betul kata Pak Mahfud, harus Pak Jokowi, sekali Pak Jokowinya yang mengadukan. Jadi itu persoalannya kita harus sebelum masuk ke boleh tidaknya prosedur hukum acara harus tempuh dulu gitu. Proseduralnya harus kalau prosedural salah nanti salah ujungnya. Oke, Kang Asep, kalau kita dengarkan mengenai klarifikasi dari Roky Gerung ya, ia menyatakan tidak ada niat untuk kemudian menghina kepala negara, tidak ada niat untuk menyerang secara personal. Ini maksudnya ditujukan kepada kritikannya Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara. Nah, apakah kemudian klarifikasi ini bisa membuat ia terhindar dari jerat pidana? Ya, makanya sekarang pidana itu karena laporan, karena pengaduan. Nah, kalau itunya delik aduan, kepolisian harus nunggu pengadu. Kecuali deliknya delik biasa, ya. Tanpa ada pengadu pun ya polisi harus melakukan. Nah, sekarang prosedurnya ketika ada laporan, apakah boleh ditindaklanjuti? Tidak. Nah, aturan main kita di KUHP maupun di pasal 310 dan 319, ini deliknya delik aduan. Nah, kalau Pak sekarang RG menyatakan itu terhadap Presiden, nah pasalnya tadi, pasalnya itu penghinaan terhadap Presiden sudah dihapus oleh MK 134, 136, dan 137 gitu. Itu memang persoalan di sini, ya tanda petik kekosongan hukum. Tapi sekarang saya kira kalau polisi mau mengklarifikasi dan RG menurut nyatakan aja. Tapi sekali lagi hati-hati ini ya, karena masalahnya 310 itu deliknya delik aduan, harus ada pengadu.
Ya, Yang mengadu baik. yang bersangkutan kalau aduan tuh. Oke, Kang Asep terima kasih telah bergabung sama kami di Metro hari ini. Selamat sore Kang Asep. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.